Pemirsa, hingga malam ini masih ditemukan pengendara yang melanggar larangan mudik. Tercatat lebih dari 350 kendaraan yang diputar balik. Pemeriksaan terus berjalan di pos penyekatan kilometer 31 Tol Cikarang Barat. Lebih dari 354 kendaraan melanggar larangan mudik. Angka itu meningkat dibandingkan hari sebelumnya di waktu yang sama. Kebanyakan dari mereka tidak membawa kelengkapan dokumen. Mereka pun diarahkan keluar tol dan putar balik. Sementara itu di gerbang tol Cikupa, Tangerang, Banten masih terjadi pelanggaran. Sebanyak 68 kendaraan diminta putar balik ke arah Jakarta. Pelanggaran tersebut terdiri dari 50 kendaraan pribadi dan 18 kendaraan umum. Dan pemirsa, untuk mengetahui perkembangan terkini di lokasi penyekatan pemudik, sudah ada rekan Disa Amora di Tol Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, dan Gebi Natasha di Tol Cikupa, Tangerang, Banten. Kita ke Disa terlebih dahulu. Ya, Disa, bagaimana arus lalu lintas di gerbang Cikarang Barat saat ini? Ya Mirfa, 8 hari jelang Hari Raya Idul Fitri, saat ini terpantau di pos penyekatan kilometer 31 Tol Cikarang Barat terkait larangan mudik. Kalau kami pantau, ini jumlah kendaraan yang melintas petang tadi. Semula dengan jumlah pelanggar hingga saat ini dari pukul 00 waktu Indonesia Barat hingga pukul 8 malam tercatat sejumlah 371 larangan mudik. Dibandingkan dengan hari dari pengamatan kami juga lebih ketat untuk mengawasi kendaraan yang mengangkut seperti bus antar kota, provinsi, kemudian juga elf yang mengangkut banyak orang. Jika bus tidak memiliki khusus dari perhubungan, tentu petugas akan mengarahkan keluar. Dan juga jika elf tersebut ini mengantarkan masyarakat yang hendak melakukan Cikarang Barat 3, saatnya pun. Ya baik pemirsa, tampaknya sudah ada gangguan dari Cikarang Barat di Samora. Kita menuju ke Gebi Natasha di Tol Cikupa. Ya Gebi, bagaimana keadaan arus lalu lintas saat ini di sana? Ya Mirfa, untuk saat ini arus lalu lintas di tempat saat ini saya melaporkan, yakni di gerbang tol Cikupa, Tangerang, Banten terpantau ramai lancar, dan dari hasil pantauan tim sejak sore hari tadi tepatnya pada pukul 4 memang tidak terjadi kepadatan kendaraan yang terjadi, meskipun di kilometer 30 terdapat pos penyekatan di mana para petugas kepolisian melakukan pemeriksaan kendaraan terkait kelengkapan dokumen perjalanan, kemudian plat nomor kendaraan, dan juga terkait jumlah manifest penumpang. Sementara itu informasi lain yang dapat kami sampaikan yakni terkait pelanggaran juga masih terjadi di tempat saat ini saya melaporkan, di mana terhitung sejak pukul 00 tadi malam hingga sore hari tadi ada 68 pelanggaran, sementara untuk saat ini hingga saat ini saya melaporkan terjadi peningkatan menjadi 88 pelanggaran yang dilakukan oleh 25 kendaraan angkutan umum seperti bus dan juga elf, kemudian sisanya sebanyak 63 pelanggaran dilakukan oleh kendaraan pribadi yang mayoritas tidak membawa ataupun tidak memiliki surat tugas ataupun surat dinas seperti yang sudah ditentukan dalam surat edaran gugus tugas COVID-19 nomor 4 tahun 2020, ataupun memiliki jumlah penumpang yang berlebih sehingga terpaksa harus diminta putar balik ke arah Jakarta. Dan informasi lainnya dapat kami sampaikan yakni untuk gerbang tol Cikupa, Tangerang, Banten ini sendiri memang diperuntukkan bagi mereka salah satunya yang memiliki kepentingan dinas ataupun tugas di beberapa bidang yang sudah ditentukan sesuai dengan surat edaran, yakni di bidang pertahanan keamanan, kesehatan, kemudian pelayanan umum, dan bukan diperuntukkan bagi pemudik reguler yang ingin kembali ke kampung halamannya. Mirfa. Ya baik, terima kasih Gebi Natasha atas laporan langsung Anda dari gerbang tol Cikupa, Tangerang, Banten, dan sebelumnya sudah ada di Samora di gerbang tol Cikarang Barat, Bekasi, Jawa Barat.
Dan pemirsa, setelah sempat mengalami penurunan angka pelanggaran di salah satu jalur mudik Kalimalang, sejumlah pelanggaran kembali tercatat di titik tersebut. Pemudik yang mayoritas pengendara motor masih saja melakukan perjalanan meskipun sudah ada imbauan larangan dari pemerintah. Penjagaan larangan mudik masih terus dilakukan di sejumlah titik ruas perjalanan mudik, salah satunya adalah Jalan Kalimalang. Penjagaan dengan memeriksa sejumlah kendaraan yang lewat dilakukan petugas gabungan dengan memeriksa KTP pengendara dan meminta surat tugas mereka. Setelah sebelumnya, angka pelanggaran pada titik ini sempat menurun, namun peningkatan kembali terjadi pada hari Sabtu. Tercatat, pelanggaran perjalanan mudik masih dilakukan sejumlah pengendara. Pelanggaran dilakukan oleh mayoritas pengendara motor dengan berbagai alasan sebagai upaya melakukan perjalanan ini. Kalau hari ini kelihatannya ada peningkatan mengingat hari Sabtu ini malam minggu biasanya ini udah 3 kendaraan roda 2 yang mau pulang kampung. Ya kita kasih surat teguran langsung kita balikan ke arah Jakarta lagi. Sejumlah upaya dilakukan para pelanggar demi meneruskan perjalanan mereka. Di antaranya dengan mengeluarkan sejumlah berkas. Kendati demikian, larangan mudik ini tetap diterapkan dengan meminta mereka berputar arah. Dari Jakarta, Bayu Pradana, Anugrah Surya, Irfandi, iNews melaporkan. Terminal Kampung Rambutan Jakarta sepi penumpang. Bus antar kota dan provinsi juga tidak beroperasi karena aturan pengendalian transportasi di tengah pandemi COVID-19. Sepekan jelang Lebaran, Terminal Kampung Rambutan sepi aktivitas di terminal terbatas hanya dari pukul 6 pagi hingga 6 sore. Operasi pelayanan angkutan darat hanya kebutuhan khusus saja sesuai ketentuan dari pemerintah. Meski sepi, petugas tetap berjaga di terminal. Nekat mudik, sebuah travel gelap terjaring razia di pos pantau Desa Medaeng, Sidoarjo, Jawa Timur. Mobil plat hitam itu dipaksa putar balik dan dikenakan sanksi ditilang. Sebuah travel gelap berpenumpang 10 orang terjaring razia di pos pantau terpadu di Desa Medaeng, Sidoarjo, Jawa Timur. Ke-10 penumpang yang mengaku pekerja proyek ini tidak bisa menunjukkan dokumen kesehatan dari Dinas Kesehatan ataupun puskesmas setempat. Selain melanggar larangan mudik, para pemudik ini juga menyalahi batasan kapasitas penumpang dan mengabaikan aturan jaga jarak. Mau ke Rembang, Pak. Oh, ke Rembang? Iya, betul. Terus angkut apa tadi? Angkut pekerja proyek. Pekerja proyek berapa orang? 10 orang. Tapi tahu aturannya sebenarnya? Tahu, Pak. Iya. Ya, kita kan di sisi lain cari win-win solution tanpa mengelupakan kemanusiaan. Setelah diperiksa, minibus berplat hitam ini dipaksa putar balik ke daerah asal. Sementara pengemudi travel diberikan sanksi tilang karena tidak ada izin operasional kendaraan. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Pramono Putra, iNews melaporkan. Petugas Satpol PP terus menerapkan sanksi sosial untuk menciptakan efek jera bagi masyarakat yang tidak mengenakan masker selama masa PSBB. Beragam sanksi diberikan kepada para pelanggar, mulai dari menghafal Pancasila, menyanyikan lagu kebangsaan, push-up, hingga menyapu jalan. Pengendara motor diberhentikan petugas Satpol PP saat melintas di Jalan Jati Bundar, Tanah Abang, Jakarta Pusat, Sabtu siang. Karena tak memakai masker, pengendara pun harus menjalani hukuman push-up untuk bisa melanjutkan perjalanannya. Begitu juga dengan pengendara lain yang kedapatan tidak mengenakan masker saat berada di luar rumah. Sanksi push-up juga harus mereka jalani meski mengutarakan berbagai alasan. Selain push-up, petugas juga memberi sanksi menyapu jalan kepada para pelanggar yang kedapatan tidak memakai masker. Aduh Pak, kapok Pak dah. Iya Pak, saya nggak ada, akan diulangi lagi dah Pak.
Sementara bagi wanita yang kedapatan melanggar hanya diberi sanksi menghafal Pancasila dan menyanyikan lagu kebangsaan. Indonesia yang adil dan beradab, 3 persatuan Indonesia, 4 partai yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dan permusyawaratan rakyat. Beragam sanksi sosial ini merupakan pengaplikasian dari Pergub nomor 41 tahun 2020 tentang pembatasan sosial berskala besar tahap 2. Jadi masih banyak pelanggaran yang kita dapatkan di lapangan, terutama pemakaian masker. Sementara itu puluhan pelanggar aturan penerapan PSBB di Bogor, Jawa Barat mulai dikenakan sanksi sosial menyapu jalan beramai-ramai di seputar lokasi checkpoint PSBB Gunung Batu. Para pelanggar diberi sanksi karena melanggar ketentuan beragam, antara lain tidak memakai masker, tidak membawa KTP, dan melanggar aturan physical distancing. Petugas menerapkan sanksi sosial untuk menciptakan efek jerah bagi warga. Dari Jakarta dan Bogor, Jawa Barat, Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, ratusan calon penumpang di Pelabuhan Bakauheni, Lampung harus mengikuti rapid test sebelum naik kapal menuju Pelabuhan Merak. Selain menunggu, calon penumpang harus membayar Rp250.000 untuk rapid test di Pelabuhan Bakauheni. Sekitar 300 orang menunggu untuk ikut rapid test di terminal keberangkatan penumpang Pelabuhan Bakauheni, Lampung. Calon penumpang kapal wajib rapid test dengan hasil tes negatif sebelum menyeberang melanjutkan perjalanan. Calon penumpang harus membayar Rp250.000 untuk rapid test. Mereka mengeluhkan harus membayar karena di antara calon penumpang, yakni buruh, telah diberhentikan perusahaan tempat bekerja di Sumatera. Sementara mereka sudah memiliki surat keterangan bebas COVID-19 dari Dinas Kesehatan maupun klinik setempat. Ini lagi nunggu apa kita? Ini lagi nunggu itu tes. Berapa Bang diminta tes rapid testnya? Ongkosnya? Iya. 2,5. Rp250.000. Keberatan nggak? Gede nggak sih? Gedean. Rapid test dilakukan petugas kantor kesehatan Pelabuhan Bakauheni sejak 15 Mei kemarin untuk mencegah penyebaran COVID-19. Karena clearance kesehatan yang kita keluarkan itu harus mensyaratkan rapid test yang dengan hasil negatif, dan mereka di sini mengajukan surat kesehatan dengan tidak membawa rapid test. Makanya itu ya tidak memenuhi syarat, ya kita tolak. Untuk pengendara angkutan logistik dan angkutan pribadi tidak diwajibkan mengikuti proses tes swab dan hanya menunjukkan surat bebas COVID-19 ke petugas checkpoint di pintu masuk Bakauheni. Dari Lampung Selatan, Lampung, Heri Fulistiawan, iNews melaporkan.